Isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan Wali Kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan Wali Kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai Wali Kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat menjalankan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos si penaruh atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa. Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menceburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam menerbitkan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai menunjukkan atau Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita sudah menyaksikan Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita sudah menyaksikan video ulasan tentang ijazah Jokowi. Dari penjelasan dari saudara kita tersebut bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan yang membuktikan dan berpotensi bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah benar-benar palsu. Bahwa di situ menjelaskan
bahwa UGM Fakultas Kehutanan bahwa Joko adalah mahasiswa pertama dalam daftar mahasiswa pertama tersebut, bahwasannya nama Jokowi tidak ada. Jadi kalau misalnya itu benar, bahwa bisa dikatakan bahwasannya ijazah Joko itu ijazah palsu dan tidak pernah berkuliah di UGM. Dan di situ juga menjelaskan bahwasannya bahwa nama Jokowi berganti-ganti. Jadi dari situ pun bahwa dari kecurigaan-kecurigaan masyarakat pada saat ini, kecurigaan-kecurigaan publik tentang ijazah Jokowi berpotensi bahwasanya ijazah tersebut benar-benar palsu. Dari pihak UGM pun harus bertanggung jawab dalam hal ini karena sudah mengakui bahwasannya Jokowi pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Tetapi kalau misalnya benar-benar Jokowi benar-benar kuliah di UGM, kenapa daftar tersebut tidak ada nama Jokowi? Jadi ya, Direktur UGM juga harus bertanggung jawab dalam hal yang telah dilontarkan kepada publik sehingga memicu kegaduhan terhadap ijazah Jokowi yang sedang dipermasalahkan pada saat ini. Secara logika, kalau kita lihat memang soal ijazah Jokowi, kalau misalnya benar-benar asli, tidak mungkin sampai sejauh ini agar ada membuktikan bahwasannya ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Karena kalau misalnya asli, ya sudah selesai dan sudah kelar dan pastinya sudah ditunjukkan dan pastinya permasalahan-permasalahan tudingan-tudingan ijazah Jokowi ini akan selesai dan tamat. Tapi dalam hal ini sampai sekarang tidak ada titik terang soal ijazah Pak Jokowi. Karena apa? Karena ada permainan-permainan soal rahasia-rahasia sehingga ijazah tersebut tidak pernah terselesaikan dan bahkan pihak UGM mengakui bahwasannya Jokowi pernah kuliah di UGM, sedangkan daftar mahasiswa Fakultas Kehutanan tersebut tahun berapa ya, tahun 85 atau tahun berapa itu disebut bapak tersebut bahwasanya nama Jokowi tidak pernah terdaftar tersebut. Nah, dan ada tudingan juga bahwasanya Jokowi membuat ijazahnya di Pasar Pramuka. Saya juga tidak tahu pasti apakah benar dari penjelasan dari saudara kita tersebut bahwasanya Tri sejak dulu tahun 2012 bahwasanya sudah pernah menggugat soal ijazah Jokowi dan bahkan ijazah SMA-nya. Tidak mungkin kalau misalnya ijazah SMA-nya tidak terselesaikan, tak mungkin bisa ke tahap kuliah. Secara logika tidak mungkin juga, teman-teman. Seorang Jokowi bisa ke tahap kuliah ketika ijazah SMA-nya pun tidak ada. Dan pada saat itu juga Tri itu telah ditangkap dan dipenjara. Padahal pada saat ini juga masih heboh tentang ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Dan saat ini kita bisa lihat bahwasanya Roy CS dan kawan-kawan sedang membuktikan. Nah, salah satu teman-teman, kita tidak berpihak kepada siapapun. Kita tidak berpihak terhadap UGM, tidak berpihak kepada Jokowi, kita tidak berpihak kepada Roy Suryo. Tetapi kita hanya ingin mendapatkan suatu ketransparan, ingin mendapatkan suatu keadilan dalam hal karena negara kita negara demokrasi, negara hukum. Ya, sebenarnya berhak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, menyampaikan suatu ilustrasi-ilustrasi soal yang beredar saat ini, soal bagaimana sistem politik saat ini yang beredar dalam penudingan-penudingan atau kasus ijazah Jokowi. Secara logika tidak mungkin bahwasanya pihak kepolisian tidak mengetahui ijazah Jokowi dan pihak UGM pun tidak mengetahui ijazah Jokowi. Apakah Direktur UGM juga berbohong soal ijazah Jokowi dalam analisis yang telah dianalisis oleh orang-orang saat ini bahwasanya Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Tetapi kalau misalnya terbukti bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu, maka UGM harus bertanggung jawab dan jangan salahkan ketika masyarakat akan mendemo Direktur UGM. Ya, karena apa? Kalau misalnya itu terbukti, maka nama baik UGM akan buruk di mata masyarakat. Karena apa? Sudah memberikan statement bahwasannya Jokowi pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada tersebut. Saya harap bahwa kasus ini terselesaikan, jangan ada huru-hara, jangan ada memicu kebencian. Karena apa? Kita perlu adanya ketransparan soal ijazah Pak Joko Widodo selaku mantan Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia ini. Dan kini juga ada beberapa tudingan-tudingan tentang Roy Suryo, yang dimana Roy Suryo mendapatkan salinan dari KPU soal ijazah Jokowi yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019. Artinya mereka mencocokkan soal ijazah UGM yang alumni pada saat itu bahwa ijazah Jokowi benar-benar
bermasalah, benar-benar berbeda dengan lulusan UGM pada saat itu. Jadi ini yang kita herankan, apakah benar ijazah Jokowi itu asli, apakah benar ijazah Jokowi itu palsu. Yang pasti kita sebagai masyarakat, pasti penonton GR pun hanya berharap adanya ketransparan, jangan ada kerahasiaan yang pada saat ini. Nah, teman-teman, di sini akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita. Jangan kalah dengan segelintir orang di UGM. Mintalah bertanggung jawab, seret adili. Ofah Emilia. Salam kebenaran, kejujuran rakyat Indonesia. Ya, karena UGM harus bertanggung jawab ketika ijazah Jokowi itu benar-benar palsu ya. Kalau misalnya benar-benar palsu, karena pada saat itu Om Aliam mengatakan bahwasannya Jokowi pernah berkuliah di UGM. Saya tidak tahu pasti apakah ada juga ya yang kuliah di UGM tapi DO dan tidak selesai. Banyak juga hanya sekedar kuliah. Tetapi kalau soal ijazah Jokowi benar-benar palsu, ya siap-siaplah UGM akan berdampak buruk terhadap ijazah yang sudah membela Pak Jokowi Dodo. Jokowi harus sudah dipenjara, jangan ketika pejabat rendah lantas hukum tajam setajam silat. Rakyat saat marah kepada rektor UGM dengan melindungi Jokowi, mau korbankan UGM memalukan. Bagaimanapun sembunyi sementara, mata berada di mana-mana, rakyat tahu itu. Mana suara alumni UGM, mahasiswa UGM kok nggak ada suaranya? Kampusnya diobok-obok demi melindungi kepentingan publik Jokowi Dodo. Ya, pastinya UGM harus bertanggung jawab ini. Jangan sampai diam hanya segelintir seorang Jokowi Dodo. Salah satunya ya teman-teman, kita tidak membenci Jokowi, tidak membenci siapapun. Kita hanya menyampaikan informasi yang telah diluas oleh saudara-saudara kita. Bagaimana kita harus mengetahui agar semua masyarakat tahu soal kasus ijazah Jokowi ini. Presiden terburuk sepanjang sejarah, pemimpin kok pembohong, mencela-mencela, ruwet, munclet, licik, kemaruk, pemimpin yang tidak mampu memberikan contoh yang seharusnya dicontohkan kepada seluruh rakyatnya. Segera adili pihak yang mendukung kebodohan atau pemalsuan ijazah. Joker karena itu awal dari kerusakan bangsa, termasuk KPU karena imbas sangat terasa sekali kerusakannya. Para termol masyarakat nggak bego-bego amat. Masyarakat kepercayaan ijazah Jokowi palsu. Kenapa? Masyarakat percaya karena Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi para termol nggak usah ngotot lagi. Karena apa? Karena soal ijazah ini sesimpel aja. Ketika misalnya pihak Jokowi merasa dirugikan bahwasanya ijazahnya dituding, ya tunjukkan saja bahwasanya ini ijazah saya asli. Tetapi kalau pihak dari Jokowi pun tidak membuktikan, maka tudingan-tudingan ini kan semakin memanas dan bahkan tanggapan masyarakat akan negatif terhadap Jokowi bahwasanya ijazah tersebut adalah benar-benar palsu. Coba kalau misalnya pihak dari Jokowi ini ijazah saya, maka akan clear dan tunjukkan kepada publik dan publik pun akan merasa puas. Tetapi kalau misalnya Jokowi masih merahasiakan soal ijazahnya, maka jangan salahkan ketika publik menganggap Jokowi adalah benar-benar tidak pernah alumni UGM dan tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Sekalipun bohong terus menjadi kebiasaan bohong, bicaranya saja tidak bisa dipercaya karena sudah bagi-bagi jabatan akhirnya menjadi kuat. Tetapi kebusukan itu ditutup rapat-rapat pun akhirnya pasti bakal tercium. Ya, orang sampai kapanpun ketika menyembuhkan sesuatu, busuknya pasti akan tercium. Ada waktunya nanti. Sekolah itu tempat menimpah ilmu dan tempat untuk menambah kejujuran dan keadilan bagi peserta pendidiknya. Bintang tempat untuk mendidik peserta didikan jadi penipu. Jelas palsu, tetapi ternaknya dalam membela sampai mulutnya sampai nyosor berbusa-busa. Tetapi yang pasti kita tidak tahu bahwa pihak kepolisian juga harus mencari ini. Dan mungkin saja pihak kepolisian juga sedang bermain, sedang berpihak kepada Jokowi, kita tidak tahu juga. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045,